disusun guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Nama: Hilma Nozulia Rimadani, kelas 4 TGSD A7, NIM 1813300000217. Mata kuliah: model-model pembelajaran di SD. Dosen pengampu: Bu Erna Zumrotun, SPD MPD. Yuk kita langsung saja. Siapa yang tahu apa itu problem-based learning? Jika belum tahu, mari kita simak bersama ya pembelajaran selanjutnya. Menurut para ahli, problem berbasis masalah atau problem-based learning yaitu menurut Barrow 1980 Barat 2005, pembelajaran yang dihasilkan dari proses bekerja menuju pemahaman penyelesaian masalah yang ditemui pertama dalam proses belajar. Dan menurut Cunningham et al. 2000 dan Cashman et al. 2003 yaitu pembelajaran yang mengembangkan strategi pemecahan masalah, pengetahuan disiplin, dan keterampilan dengan menempatkan siswa dalam peran aktif sebagai pemecah masalah dihadapkan dengan masalah terstruktur yang mencerminkan masalah dunia nyata. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan dalam pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi. Selanjutnya yaitu karakteristik dari PBM atau PBL. Jadi, menurut Barrow Wim Liu 2005, karakteristik dari problem-based learning yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada learning is student-centered, yaitu proses pembelajaran dalam PBL lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang belajar. Yang kedua, ada authentic problems for the organizing focus for learning, yaitu masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. Yang ketiga, yaitu new information is acquired through self-directed learning. Dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan persyaratannya atau persyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumber, baik dari buku, internet, maupun informasi lainnya. Yang keempat ada learning occurs in small group, yaitu agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam proses membangun pengetahuan secara kolaboratif, maka PBM atau PBL dilaksanakan dalam bentuk kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas. Yang terakhir, ada teachers as facilitators. Pada pelaksanaan PBM atau PBL, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, tetapi, walaupun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong siswa agar mencapai target yang hendak dicapai. Dan di sini, guru harus bersikap aktif ketika dalam membimbing peserta didik.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah PBL atau PBM. Menurut Barrett 2005, langkah-langkah PBL sebagai berikut. 1. Siswa diberi permasalahan oleh guru atau permasalahan diungkap dari pengalaman siswa sendiri. Yang kedua, siswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil dan melakukan hal-hal sebagai berikut. Mengklarifikasi kasus permasalahan yang diberikan, mendefinisikan masalah, melakukan tukar pikiran berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, menetapkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, menetapkan hal-hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu siswa melakukan kajian secara independen berkaitan dengan masalah yang harus diselesaikan. Mereka dapat melakukannya dengan cara mencari sumber di perpustakaan, database, internet, sumber personal, atau melakukan observasi. Yang keempat, siswa kembali kepada kelompok PBM atau PBL semula untuk melakukan tukar informasi, pembelajaran teman sejawat, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, siswa menyajikan solusi yang mereka temukan. Dan yang terakhir, siswa dibantu oleh guru melakukan evaluasi berkaitan dengan seluruh kegiatan pembelajaran. Hal ini meliputi sejauh mana pengetahuan yang sudah diperoleh oleh siswa, serta bagaimana peran masing-masing siswa dalam kelompok. Sekarang kita menuju ke penilaian pada PBM atau PBL. Penilaian dalam PBM tentunya tidak hanya kepada hasilnya saja, akan tetapi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. National Research Council (NRC) dalam Malthus and McCracken memberikan 3 prinsip berkaitan penilaian dalam PBM, yaitu yang pertama ada berkaitan dengan konten. Jadi, penilaian harus merefleksikan apa yang sangat penting untuk dipelajari dan dikuasai oleh siswa. Yang kedua, proses pembelajaran, yaitu penilaian harus sesuai dan diarahkan pada proses pembelajaran. Yang ketiga, kesamaan. Penilaian harus menggambarkan kesamaan kesempatan siswa untuk belajar. Dan dapat disimpulkan bahwasanya penilaian dalam PBM tidak hanya kepada hasil akhir saja, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah penilaian proses. Penilaian ini bisa didasarkan pada jenis penilaian otentik atau authentic assessment, di mana penilaian difokuskan terhadap proses belajar. Oleh karena itu, peran guru dalam proses PBM tidak pasif, tapi harus aktif dalam memantau kegiatan siswa serta mengontrol agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Sementara itu, untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar yang telah diperoleh oleh siswa, guru perlu untuk mengadakan tes secara individual. Jadi, penilaian dilakukan secara kelompok dan juga secara individual. Yaitu kelebihan serta kekurangan problem berbasis masalah atau problem based learning. Dan di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari problem based learning terlebih dahulu, yaitu siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu saat itu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi. Selanjutnya, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. Yang selanjutnya, kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk per-teaching.
Yang terakhir yaitu kekurangan PBM atau PBL. Kekurangan problem based learning dan problem berbasis masalah yaitu PBM tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran. Ada bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi PBM lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. Yang selanjutnya, dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi, akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. PBM kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. PBM sangat cocok untuk mahasiswa perguruan tinggi atau paling tidak sekolah menengah. Selanjutnya, PBM biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh konten yang diharapkan, walaupun PBM berfokus pada masalah bukan konten materi. Yang selanjutnya membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong siswa dalam kelompok secara efektif. Artinya, guru harus memiliki kemampuan memotivasi siswa dengan baik. Yang terakhir, ada kalanya sumber yang dibutuhkan tidak tersedia dengan lengkap. Thank you for watching my PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.